Film ini merupakan salah satu film horor terbaik yang pernah dirilis di Hollywood dalam satu dekade terakhir. Meskipun jalan ceritanya film ini biasa, namun Scott Derrickson, sang sutradara, mampu membangun atmosfer horor mencekam di sepanjang film. Kemampuan sutradara dalam memadukan kualitas visual serta desain audio sanggup memberikan mimpi buruk pada penontonnya. Sinister 2012. Film ini berkisah tentang seorang penulis novel kriminal yang bernama Alison Oswald. Alison bersama istrinya Tracy dan kedua anaknya mulai menurunkan barang yang ia bawa dari rumah lamanya. Selain karena terlilit masalah ekonomi, alasan Alison untuk pindah rumah tak lain adalah untuk memecahkan kasus pembunuhan yang terjadi di rumah itu. Menempati rumah baru tak selalu menyenangkan. Terlebih lagi jika di dalam rumah tersebut pernah terjadi kejadian misterius tak terpecahkan. Kejadian yang menewaskan beberapa keluarga. Alison menyembunyikan status rumah bekas pembunuhan itu dari istri dan anak-anaknya. Anak perempuan Alison yang bernama Ashley sedari awal tidak menyukai tempat tinggal itu. Ashley selalu menginginkan rumah lamanya dan berharap untuk bisa kembali ke sana. Namun, obsesi Alison untuk menyelesaikan novel kriminalnya ini memaksa Tracy, Trevor, dan Ashley untuk tetap bertahan di rumah seram tersebut. Beberapa polisi setempat memperingatkan Alison tentang rumah yang akan dia tempati itu. Namun, Alison menolak untuk pergi dari rumah tersebut. Well, I'm gonna go out on a limb and assume your department is not at my disposal. What do you... Semua barang sudah selesai diturunkan. Alison naik ke atas loteng untuk mencari perabotan lainnya. Ketika Alison pertama kali memasuki loteng, ia menemukan sebuah kotak yang berlabel Home Videos. Kotak itu berisi pita film jadul beserta alat pemutarnya. Alison pun membawa kotak itu ke dalam ruang kerjanya. Sebelum melanjutkan pekerjaannya, Alison menyempatkan diri untuk makan malam bersama keluarga. Seperti biasa, Alison dan Tracy memperlakukan peraturan ketat untuk anak-anaknya. Selain dilarang memasuki ruang kerja sang ayah, anak-anak juga tidak diizinkan untuk mengetahui apapun yang ditulis oleh sang ayah. Dan peraturan untuk Alison sendiri adalah ia dilarang membuka pintu ruang kerjanya dan memastikan selalu dalam keadaan terkunci. Makan malam pun berakhir dengan nuansa hangat ala keluarga cemara. Bukan cendana. Alison masuk menemui istrinya yang tengah beristirahat di dalam kamar. Tampaknya tak hanya Ashley yang tak menyukai rumah itu. Istri Alison sempat memiliki firasat buruk. Alison kembali meyakinkan Tracy bahwa rumah kali ini tidak akan membawa petaka seperti 10 tahun lalu. Ia pun berjanji untuk segera menyelesaikan tulisan itu dan membawa keluarganya kembali pulang ke rumah lamanya. Alison kembali ke meja kerjanya. Ia mulai menganalisis semua temuan yang telah ia kumpulkan bertahun-tahun. Misteri kasus pembunuhan berantai dan penculikan itu mulai ia telusuri kembali. Alison memutar film yang ia temukan di loteng satu persatu. Pita film pertama berjudul Family Hangout 11. Sesuai dengan judulnya, video itu awalnya memperlihatkan aktivitas keluarga di luar rumah. Diakhiri dengan adegan mengenaskan. 4 dari 5 anggota keluarga itu tergantung di atas pohon dengan kepala ditutup kain. Leher mereka terikat kencang di atas pohon itu. Ada satu anggota yang tak terlihat dalam video itu. Ia adalah Stephanie, bocah perempuan yang dilaporkan menghilang. Seketika itu, Alison mendengar derap langkah dari dalam rumahnya. Ia segera memasuki rumah dan mencari asal suara langkah itu. Tak disangka, ternyata Ashley kesulitan mencari kamar mandi. Alison pun kembali ke ruang kerjanya. Kali ini pita film kedua yang akan ia putar. Video yang berjudul Barbecue 79. Di video ini memperlihatkan sebuah keluarga yang diikat menggunakan rantai besi di dalam mobil dan dibakar hidup-hidup. Frustasi dengan apa yang dilihatnya, Alison mengambil handphonenya untuk menghubungi kepolisian setempat.
Namun, Ellison mengurungkan niatnya untuk melaporkan kasus pembunuhan itu ke kepolisian setempat. Ia memilih untuk memecahkan kasus ini sendirian. Ellison melanjutkan memutar video yang ketiga. Belum sempat melihat isi rekaman pita ketiga, Ellison kembali terdistraksi dengan aktivitas di luar kamar kerjanya. Kali ini Trevor, penyakit sleepwalking anak laki-laki Ellison, kembali kambuh. Trevor ditemukan di dalam kardus mengkayang dan berteriak seperti kesurupan. Ellison bergegas menggendong Trevor keluar dan menyadarkannya. Keesokan harinya, Tracy mengantar kedua anaknya pergi ke sekolah. Ellison kembali dengan rekaman film kedua. Pita film berjudul Pool Party 66. Di video ini berisi tentang sebuah keluarga yang dibunuh secara tragis. Satu persatu keluarga diikat di kursi pantai dan ditenggelamkan ke dalam kolam renang. Ketika mengamati video kolam renang, Ellison menyadari ada bayangan wajah manusia di pantulan air kolam renang. Dengan sangat jeli, Ellison kemudian memperbesar gambar bayangan wajah manusia itu. Ketika Ellison mengamati wajah itu, tiba-tiba pita film terbakar. Pita film yang terbakar tepat pada saat pantulan wajah itu terlihat. Meskipun Ellison sudah berusaha memperbaiki pita film itu, wajah pelaku sepertinya tak mungkin bisa langsung dikenali. Keributan dari luar ruang kerja kembali terjadi. Trevor berulah di sekolah barunya. Ia menggambar sebuah pohon dengan spidol permanen. Lebih tepatnya menggambar 4 manusia yang tergantung di dahan pohon. Tracy yang panik meminta Ellison untuk berperan sebagai ayah sekaligus penulis novel kriminal yang baik. Tak seharusnya anak-anak tahu kasus apa yang sedang ditulisnya. Ellison masih tetap pada ambisinya, di mana misteri pembunuhan ini harus ia pecahkan. Ellison kembali bekerja larut malam. Ia pun memutar rekaman film ketiga, film yang berjudul Sleepy Time 98. Dalam video itu terlihat ada satu keluarga yang diikat di atas tempat tidurnya. Satu persatu anggota keluarga itu digorok lehernya menggunakan pisau dapur. Pelaku kejahatan keji itulah yang telah mendokumentasikan aksi bejatnya. Ellison mengulang-ulang video tersebut. Ia berhasil menemukan sebuah alamat yang bertuliskan St. Louis. Ia pun teringat dengan kasus pembunuhan yang pernah terjadi pada tahun 1998. Kasus pembunuhan itu menimpa keluarga Miller, di mana satu anak dilaporkan hilang. Anak berusia 13 tahun yang bernama Christopher Miller dilaporkan menghilang pasca kejadian pembunuhan itu. Polisi menduga bahwa pelaku melakukan pembunuhan sekaligus penculikan anak. Ketika Ellison membaca berita pembunuhan itu di internet, saklar lampu rumahnya mati. Ellison yang kebingungan mulai mencari istri dan anaknya. Dalam perjalanannya menuju kamar, ia mendengar suara anak kecil yang berlari di atas loteng. Ellison pun mengikuti suara itu dan naik ke atas loteng. Ellison menemukan sebuah kotak yang bergerak-gerak. Ketika kotak itu dibuka, voila! Di bawahnya terdapat ular berbisa. Di bagian belakang kotak itu ada gambar beberapa manusia dan Mr. Boogie. Gambar tersebut menjadi sebuah penemuan penting bagi Ellison. Ia pun membawa gambar itu kembali ke ruang kerjanya. Saat ia berjalan, kakinya terjerembab. Ia pun terjatuh dari atas loteng dan membuat betisnya tersayat cukup dalam. Beberapa polisi dan petugas medis pun datang ke rumah Ellison. Mereka memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Salah satu petugas polisi yang tidak diketahui namanya menawarkan diri untuk membantu Ellison dalam memecahkan kasus pembunuhan berantai yang misterius itu. Ellison memberikan instruksi pada polisi yang dijuluki Deputi So-and-so itu terkait data yang ia butuhkan. Puzzle masih berantakan. Bahkan Ellison tak tahu pasti di mana pembunuhan keji itu terjadi. Peran Deputi So-and-so di sini sangat menguntungkan bagi Ellison. Dari gambar yang ia temukan di loteng, Ellison mulai mencari letak Mr. Boogie di dalam video film itu.
Benar saja, sosok wajah manusia aneh kembali terungkap. Wajah itu terlihat semakin jelas. Bahkan, wajah yang di-capture di laptop Ellison sempat menengok ke arah muka Ellison. Ellison juga menemukan tangan anak kecil yang menyeret korban di video itu. Hari demi hari silih berganti. Teror demi teror terus menghantui Ellison sepanjang malam. Rekaman pembunuhan satu keluarga yang terjadi di pohon belakang rumah Ellison menyala sendiri. Adegan manusia tergantung di pohon tidak hanya menyala di layar proyektor, namun juga terlihat menyala di layar laptop Ellison. Ellison segera mematikan semua rekaman film itu. Ellison mengamati letak Mr. Boogie yang ada di dalam video dan jump scare. Ellison melihat sosok itu berada di semak-semak. Ia pun membawa tongkat baseball dan mendekati lokasi terlihatnya Mr. Boogie. Ternyata di sana ada Trevor yang mengalami sleepwalking. Trevor ditemukan dalam keadaan menggigil dan ketakutan. Ellison membawanya ke dalam rumah dan meminta bantuan Tracy untuk mengunci Trevor di dalam kamarnya. Tongkat baseball Ellison pun tertinggal di halaman. Ia kembali ke belakang rumah. Anjing hitam besar menyambutnya dengan geraman yang mengerikan. Ketegangan pun terjadi. Ellison tak dapat bergerak. Sekali anjing itu menerkam, nyawa Ellison yang melayang. Tiba-tiba dari belakang Ellison muncul sosok 5 anak kecil. Kelima anak itu merupakan sosok dari anak-anak yang dilaporkan menghilang. Anjing itu pun pergi meninggalkan Ellison. Dengan gemetaran, Ellison kembali ke dalam rumah. Tracy yang menyadari gelagat aneh Ellison mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kekhawatiran Tracy memuncak. Ellison tak mau menjelaskan apa yang sebenarnya ia lihat. Meski Tracy masih panik, Ellison akhirnya dapat menenangkan istrinya kembali. Keesokan harinya, Deputi So and So mengunjungi rumah Ellison. Ia membawakan semua data yang telah diminta Ellison sebelumnya. Hingga akhirnya, Deputi So and So menyarankan Ellison untuk menghubungi Profesor Jonas. Ia mengatakan bahwa Profesor Jonas adalah seorang peneliti dari universitas ternama yang telah meneliti banyak kasus spiritual. Simbol okultisme yang terekam di video menjadi bukti bahwa kasus ini bukanlah kasus pembunuhan biasa. Ada unsur metafisik berupa ritual dan pemujaan setan. Kasus pembunuhan yang direkam dalam pita film dimulai pada tahun 60-an, di mana pelaku pembunuhan saat ini harusnya telah berusia lebih dari 70 tahun. Hal itu menunjukkan bahwa pelaku tua renta dan tak mungkin bisa melancarkan aksinya sendirian. Malam harinya, Ellison memutar video yang terakhir, Lawnwork 86. Video mengerikan di mana satu keluarga dibantai menggunakan alat pemotong rumput. Semua kejadian pembunuhan dilakukan dengan metode yang sama. Para korban diikat tangan, kaki, dan mulutnya. Alat pemotong rumput melibas kepala para korban. Ellison semakin frustasi dibuatnya. Bahkan ia tak sanggup melihat akhir dari video itu. Pada malam itu, Ellison mencoba untuk menghubungi Profesor Jonas. Profesor Jonas kala itu menjelaskan secara gamblang makna dari simbol okultisme tersebut. Setelah melihat foto-foto yang dikirimkan Ellison melalui email, Profesor Jonas langsung mengetahui kasus yang dipelajari Ellison. Simbol yang merupakan pentagram itu merupakan tanda penyembah untuk dewa pagan. Dewa pagan telah ada sejak zaman Babilonia. Dewa itu bernama Bugul, yang berarti pelahap anak-anak. Profesor Jonas menegaskan bahwa di setiap kasus pembunuhan itu pasti ada satu anak yang menghilang. Bugul memakan jiwa anak yang hilang untuk memperpanjang umurnya. Bugul memberi umpan pada anak-anak dari dunia manusia untuk menjebak masuk ke dalam dunianya. Bugul akan memakan jiwa anak terus-menerus. Setiap penyembahan dewa pagan ini selalu memerlukan pengorbanan darah. Lalu Bugul akan menyantap anak-anak dengan jumlah yang sangat banyak. Proses pembunuhan yang terjadi adalah bagian dari upacara inisiasi suatu sekte dan tidak dilakukan satu orang saja. Setelah perbincangan itu, Ellison yang sudah cukup lelah bekerja memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ia merapikan pita film dan mengunci rapat-rapat pintu ruang kerjanya. Ketika mulai terlelap, ia terganggu dengan suara yang terdengar dari kejauhan. Ia pun memeriksa sumber suara itu.
Betapa terkejutnya Ellison ketika mendapati rekaman film telah terpasang menyala di ruang tengah rumahnya. Ellison segera mematikan film itu dan hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Teror semakin nyata ketika ia diganggu oleh suara anak kecil yang berseliweran di depan matanya. Ellison yang hanya anak Indomie ini tentu tak bisa melihat hantu. Dan hanya anak Indomie yang bisa menjelaskannya. Ellison menelusuri setiap sudut rumahnya dan memastikan anak-anaknya aman. Tak disangkanya Ashley yang terlihat tidur pulas ternyata sedang berduaan dengan Stephanie. Ellison yang telah merasa aman pun tertidur di sofa. Pagi menjelang, Ellison menelpon Deputi So and So untuk mengunjunginya. Ellison menginterogasi Deputi So and So dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus pada aktivitas supranatural. Seperti kebanyakan orang barat, Deputi So and So sepertinya tak mempercayai hal goib. Ia justru meminta Ellison untuk berjalan-jalan atau berlibur sejenak untuk melepas penat. Ellison kembali ke meja kerjanya. Kali ini Ashley yang berbuat onar. Ashley menggambar di tembok kamarnya. Ashley mengatakan bahwa anak yang ia gambar adalah Stephanie. Stephanie melarang Ashley menggambar di dalam kamar karena kamar yang ditempati Ashley adalah milik kakak laki-laki Stephanie. Tracy pun memarahi Ashley dan mengunci di dalam kamar. Pertengkaran antara Tracy dan Ellison tak terhindarkan lagi. Mereka berdebat panjang dan saling mempertahankan argumennya. Hingga malam tiba, mereka masih belum berdamai. Tracy yang melihat Ellison ketiduran di kursi langsung membawanya kembali ke kamar. Malam semakin larut. Ellison terbangun dari tidurnya dan dia masuk ke ruang kerjanya. Sayang seribu sayang, alat pemutar film jadul miliknya menghilang. Ellison mendengar ada keributan yang mengarah dari atas loteng. Ia pun melangkah menuju loteng rumahnya dan sungguh malang nasib Ellison. Ia melihat anak-anak dengan wajah pucat dan penuh luka sedang menonton film bersama. Muka seram anak-anak itu mengejutkan Ellison dan membuatnya jatuh dari tangga. Pita film dan alat pemutar itu tiba-tiba jatuh dari loteng hampir menimpa kaki Ellison. Ellison bergegas membakar semua pita beserta alat pemutarnya. Ia juga meminta pada Tracy untuk membangunkan anak-anak dan segera berkemas. Tanpa panjang lebar, mereka bergegas meninggalkan rumah laknat itu. Dengan kecepatan tinggi, mereka melesat meninggalkan kota. Kali ini, Ellison benar-benar kapok. Ia berkata bahwa tak akan meneruskan tulisannya lagi. Walaupun sempat ditilang polisi, akhirnya mereka sampai di rumah lamanya dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. Deputi So and So beberapa kali menelpon Ellison, namun ia mengabaikannya. Malam tiba, Ellison merapikan alat kerjanya. Ia menghapus semua hasil investigasinya, bersiap untuk suatu hal yang baru. Ellison mendapati email dari Profesor Jonas. Dalam email tersebut, Profesor Jonas memberikan informasi baru tentang cara kerja makhluk itu. Beberapa file di email menunjukkan adanya gambar sketsa kuno berbentuk kalajengking dan simbol pentagram yang sama persis seperti kasus Ellison sebelumnya. Ellison pun panik dan langsung menghubungi Profesor Jonas. Profesor Jonas menjelaskan bahwa kekristenan awal mempercayai bahwa bugul tinggal di dalam gambar itu. Simbol pentagram itu merupakan gerbang masuk untuk memasuki dunia manusia saat ini. Gereja kuno percaya jika bugul akan merasuki orang yang melihat gambar itu dan membuat orang itu melakukan hal mengerikan. Dalam beberapa kasus, bugul akan menculik orang yang melihat simbol itu dan membawanya ke dalam dunianya. Anak-anak yang telah melihat simbol itu sangat rentan dirasuki atau diculik oleh bugul. Ellison semakin panik mendengarkan penjelasan dari Profesor Jonas. Ia pun menghapus semua file dan isi laptopnya. Deputi So and So kembali menelpon Ellison, namun Ellison masih mengabaikannya. Ellison yang masih membereskan barang-barangnya pun pergi ke atas loteng rumah lamanya itu. Apes lagi apes. Ellison menemukan kotak yang berisi pita film jadul dengan satu tambahan amplop kecil bertuliskan Extend Cut Endings, adegan akhir yang terpotong. Ia pun mulai menyusun pita film itu satu persatu. Di tengah kesibukannya, Deputi So and So kembali menelpon Ellison.
Kali ini ia mengangkat telepon dari deputi itu. Deputi So Enso mengatakan bahwa Ellison dalam bahaya besar. Keluarga Ellison terancam menjadi korban berikutnya. Deputi So Enso berhasil menemukan pola dari para korban sebelumnya. Ketika ada keluarga yang menempati rumah pembunuhan dengan simbol pentagram di dalamnya, maka keluarga itu akan menjadi korban selanjutnya ketika pindah rumah. Kelima keluarga sebelumnya secara berurutan pernah tinggal di rumah pembunuhan yang sebelumnya. Keluarga Stevenson sebelumnya tinggal di St. Louis, rumah yang sama di mana keluarga Millers digorok. Sebelum keluarga Millers dibunuh, mereka tinggal di rumah yang sama di Orange Country, yaitu tempat pembantaian keluarga dengan pemotong rumput. Dan sebelum itu keluarga yang terakhir tinggal di Sacramento, tempat keluarga Martinez dibakar di dalam mobil. Pola ini kembali ke kasus tenggelam di kolam renang tahun 1966 di Oregon. Karena Ellison baru pindah dari rumah terakhir di garis itu, maka sekarang giliran keluarga Ellison yang menjadi korban. Ellison kembali menonton potongan video yang telah ia susun sebelumnya. Terlihat anak-anak yang menghilang dari videolah pelaku pembunuhan sadis itu. Satu persatu anak hilang beraksi di dalam video, hingga akhirnya Ashley mendatangi ayahnya. Ellison tampak tergopoh-gopoh ingin pingsan setelah meminum kopi buatan Ashley, dan rekaman terakhir pun dibuat. Setelah mengikat Tracy dan Trevor, Ashley meletakkan kamera perekam di wajah sang ayah. Dengan membawa kapak, Ashley membunuh satu keluarganya hingga tak bersisa satu nyawa. Ashley kemudian menggambar kucing, anjing, dan unicorn di tembok rumahnya menggunakan darah segar yang mengucur dari kepala keluarganya. Kemudian Ashley bersama teman-temannya menonton film hasil pembunuhan itu. Video itu diberi judul Lukisan Rumah 12. Jump scare. Ashley pun dibawa oleh Bugul masuk ke dalam video itu dan film pun berakhir. Apa yang disajikan di film ini untuk sebuah ending terbilang cukup cerdas. Meskipun beberapa adegan awal terlihat begitu memaksa untuk terjawab semuanya. Dalam ending film ini masih banyak rahasia yang belum dibeberkan. Fakta karakter penjahat utama Mr. Boogie tidak diperlihatkan secara detail. Ya, secara keseluruhan Sinister 2012 tergolong rapi dalam mengupas teka-teki. Dimulai dari hal kecil yang berlanjut pada fakta dan kebenaran yang terungkap. Bagi yang penasaran dengan beberapa fakta dan siapa sebenarnya Deputi So Enso, beberapa fakta lainnya nanti dijelaskan secara gamblang di film Sinister 2. Untuk skor, Bang Supe kasih nilai 8 karena ini cukup ngeri lah, ngeri-ngeri sedap. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.